Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai hukum dasar kimia. Yang kedua yaitu hukum pro atau hukum perbandingan tetap. Hukum dasar kimia yang pertama adalah hukum Lavoisier atau hukum kawan massa ya. Karena nanti hukum kawan massa itu memang digunakan di hukum-hukum lainnya. Jadi emang setiap hukum itu adalah saling eh, keterikatan ya, jadi saling berhubungan. Oke, sekarang kita bahas dulu tentang hukum pros atau hukum pro ya, bacanya hukum pro. Nah, hukum pro itu didasarkan pada sebuah eksperimen, data eksperimen. Nah, sekarang kita bisa lihat ya. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa hasil eksperimen hukum pro itu kita bisa lihat ini mereaksikan antara hidrogen dengan oksigen menghasilkan sebuah air. Menghasilkan air. Yang dituliskan di sini adalah masanya. Massa hidrogen 1 gram, massa oksigen ini adalah 8 gram, dan massa airnya itu 9 gram. Kalau kita tuliskan dalam persamaan reaksi, seperti ini ya. Kita lihat. Jadi kalau hidrogen direaksikan dengan oksigen, begini ya, menghasilkan air. Betul ya? Nah, menghasilkan air. Ya, betul. Nah, oke, perhatikan. Kalau kita punya hidrogen, masanya 1 gram, direaksikan dengan oksigen, masanya 8 gram, hasilnya adalah air sebanyak 9 gram. Kalau kita lihat seperti ini, apakah ada yang bersisa? Tidak ada. Kalau tidak ada yang bersisa, berarti massa hidrogen dengan massa oksigen atau hidrogen dengan oksigen itu habis bereaksi. Berarti perbandingannya itu kalau ditanya perbandingan hidrogen dengan oksigen untuk membentuk suatu senyawa air, itu berapa? 1:8. Karena tidak ada yang bersisa, berarti semuanya bereaksi. Berarti inilah perbandingannya 1:8 menghasilkan 9. Masih ingat tentang hukum kekalan massa? Sebelum reaksi dan setelah reaksi itu harus sama. Di sini 1:8, 9. Di setelah reaksi berapa nilainya? 9. Berarti sama ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini percobaan pertama. Nah, di percobaan kedua diketahuinya itu adalah 2 gram. Direaksikan dengan 8 gram. Menghasilkan 9 gram. Nah, masih ingat tadi pada percobaan pertama berapa perbandingannya? Perbandingannya 1:8. Dan perbandingan H2O itu perbandingannya 9. Nah, di sini sekarang kita lihat. Massa awal hidrogen 2 gram. Massa awal oksigen 8 gram. Tapi yang dihasilkan 9. Sedangkan menurut hukum kawan massa sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Makanya kalau seperti ini berarti ada yang bersisa. Nah, yang bersisanya adalah di sini berarti kita tulis sisanya adalah bisa hidrogen, bisa oksigen. Di sini kita pisah aja ya, sisa hidrogen ada sisa oksigen. Sisa hidrogen ini yang bersisa apa? Nah, ini yang bersisanya adalah 1 gram hidrogen. Coba kalau ini yang bereaksinya hanya 1 gram hidrogen, 1 gram hidrogen bereaksi dengan 8 gram oksigen, hasilnya berapa? 9 kan? 1:8, 9. Tapi di sini ada yang bersisa sebanyak berapa? 1. Ada yang tidak bereaksi. 1 gram hidrogen. Nah, di sini makanya bersisa. Coba kita tambahkan 2:8, 10. Di sebelah kanan ada 9 dan 1. Jadi totalnya tetap 10. Jadi tetap mengikuti hukum kekalahan massa. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya 1 gram dengan 1 gram dengan 9 gram. Nah, ingat kembali, perbandingan dari hidrogen dengan oksigen itu adalah 1:8. Nah, ini juga hasilnya 9 gram ya. Berarti perbandingannya tetap 1:8. Berarti yang bersisa mana kira-kira? Yang bersisanya adalah yang ini. Ini harusnya bereaksinya adalah 8. Tapi di sini massa awalnya itu 9. Berarti ada yang bersisa. Bersisa sebanyak 1 gram. Nah, sekarang berarti kalau ini yang bereaksinya hanya 8, direaksikan dengan 1, berarti totalnya 9 kan? Nah, kalau kita mereaksikan 1 dengan 9, berarti tetap hasilnya mah 9 airnya mah. Airnya tetap 9, tapi ada yang bersisa. Oksigen sebanyak 1 gram.
Nah, bagaimana kasusnya? Kadang kan jadi kita dapat simpulkan ya, perbandingan percobaan 1 sampai percobaan 3 itu untuk hidrogen itu 1. Perbandingan oksigen percobaan 1 sampai 3 itu 8. Jadi 1 berbanding 8. Nah, adapun memang kelebihan dari itu berarti jadikan sisa. Nomor 1 kan tidak ada kelebihannya, berarti tidak ada yang percobaan kedua. Ini harusnya kan 1, tapi di sini 2, berarti ada yang bersisa 1 hidrogen. Nah, ini kan bereaksikan dengan 8. Kalau kita punya 1 dengan 9, mana bersisa? 9 kan? Bersisanya 1 gram oksigen, hasilnya 9. Nah, bagaimana kalau kita punya 2 dengan 16? Ternyata 2 dengan 16 itu tidak ada yang bersisa. Kalau tidak ada yang bersisa, berarti semuanya bereaksi. 2 tambahkan 16 semuanya habis. Hasilnya adalah 18. Kalau seperti itu kasusnya, berarti perbandingannya adalah ini. 2 dengan 16. Loh kok bisa? Sekarang kita lihat. 1 dengan 8, 2 dengan 16. Sekarang lihat. Apakah ini kelipatannya? Ini dikalikan berapa? Ke 1 ke 2? Itu dikali 2 kan? 6 ke 8 ke 16 dikali 2 juga sama. Berarti ini adalah kelipatannya. Jadi kalau kalian menemukan seperti ini juga boleh. Karena kalau perbandingannya, coba kalau ini diperkecil, 2 dengan 16 perkecil jadi 1 berbanding 8 kan? Jadi sama. Bandingannya kan tetap. Jadi percobaan 1 sampai 4 sebetulnya perbandingannya itu adalah 1 berbanding 8. 2 berbanding 16. Kalau kita perkecil, hasilnya pasti 1 berbanding 8 juga. Nah, jadi hukum Pro itu bunyinya perbandingan massa unsur penyusun suatu senyawa selalu tetap. Jadi tidak berubah. Dari percobaan, coba kita lihat. Dari percobaan 1 sampai percobaan 4, perbandingannya 1 berbanding 8. Adapun nanti kalian menemukan kelipatannya itu sama saja. Nah, kalau diperkecil nanti hasilnya 1 berbanding 8 kan. Pak, gimana kalau nanti saya menemukan 3 berarti dengan berapa? Dengan 24. Sama, itu juga berarti mengikuti hukum Pro. Karena kalau kita perkecil, dibagi 3 ini jadi 1. 24 bagi 3, 8. Kalau 4 berarti dengan 8 kali 4, 32. Begitu. Jadi ini juga termasuk, karena kalau kita perkecil hasilnya adalah 1 berbanding 4. Begitu ya penjelasan mengenai hukum Pro. Nah, contoh soal kasusnya seperti ini. Perbandingan massa karbon dengan oksigen untuk membentuk senyawa karbon dioksida adalah 3 berbanding 8. Jika setelah reaksi terbentuk 33 gram senyawa CO2 dan 1 gram karbon, tentukan massa karbon dan oksigen. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah membuat persamaan reaksi C dengan O2, ini ya, menghasilkan CO2. Dituliskan perbandingannya berapa? 3 berbanding 8. Masih ingat ya? Jadi mengikuti hukum kawan massa. Anggaplah ini adalah massanya. 3 gram reaksikan dengan 8 gram. Hasilnya adalah 11 gram. Jadi kalau ditanya berapakah perbandingannya? 3, 8, dan 11. 11 itu punya senyawa hasilnya, CO2. 8 itu oksigen. 3 itu perbandingan dari karbon. Nah, di sini yang diketahuinya apa? Diketahui setelah reaksi terbentuk senyawa. Berarti ini 33 gram. Yang ditanya, berapakah? Nah, tentukan massa karbon dan oksigen yang direaksikan. Ini yang ditanya. Ini ditanya, ini ditanya. Nah, gimana cara menentukannya? Jika, tadi sini ada, jika setelah reaksi terbentuk 33 gram senyawa CO2 dan sisanya ada 1 gram karbon. Nah, caranya kalian cari dulu yang bereaksi itu karbon berapa. Caranya gimana? Pakai perbandingan. Perbandingan itu kan kalau kita cari massa C dulu ya. Massa C. Massa C. Berarti mencari massa C, kalau pakai perbandingan ditanya gitu ya, ditanya per diketahui dikali diketahui. Nah, sekarang ditanyanya berapa? Yang kita cari apa sih? Karbon kan? Berarti perbandingan karbon berapa? 3. Yang kita ketahui apa sih? CO2 kan? Masanya ada kan? Berarti 11 dikali masanya yang ketahui 33 gram. Gitu ya. Ini kan 33 dengan 11 bisa dicoret ya. 3 kali 3, 9. Sini adalah 9 gram. Gitu. Nah, sekarang, nah ini belum selesai. Ini yang bereaksi 9 itu. Jadi kalau kalian nulis 9 di sini ya, nanti dulu ya.
Kalau kalian nulis 9 ini keliru. Kenapa? Karena di sini ada penjelasan lain dan sisanya 1 gram karbon. Jadi yang bereaksinya 9, ada lagi yang bersisa 1, tambahkan 1 gram. Jadi totalnya adalah 10 gram. Oke, sekarang kalau kita mencari massa oksigen. Massa oksigen gimana caranya? Ditanya per diketahui dikali yang diketahui. Ditanyanya berapa? 8. Dibagi 11. Dikali 33. Nah, gini kan, hasilnya adalah 33 kali 8, 24 gram. Jadi kalau di sini kalian menuliskan begini ya, ini adalah 24 gram, ini adalah berapa? Yang bereaksinya 10 ya? Yang bereaksinya 9, tapi massa karbon itu ada 10. Kenapa? Karena bersih. Sekarang kita lihat ya. 10 ditambah 24 adalah 34 kan? Nah, di sini berarti ada sisa. Sisa dari karbon itu 1 gram. Nah, kita totalkan aja. 33 ditambah 1 berapa? 34 kan? Jadi yang bereaksinya tetap 33. Jadi ini bereaksinya hanya 9. Ini yang bereaksinya hanya 9. Ya, hasil perhitungan ini 9 ditambah 24, 33. Karena diketahui ada sisa 1 gram, maka sisa ini kita tambahkan ke karbon. Karbonnya kan asalnya 9. 9, ini kan 9. 9 ditambahkan 1. 9 ditambahkan 1, ditambahkan. Jadi hasilnya adalah 10 gram. Jadi kalau ditanya berapakah massa karbon di awal, 10 gram. 10 gram reaksikan dengan 24 gram, yang bereaksinya 9 gram dari karbon, ada bersisa 1, dan oksigennya ada 24. Gitu ya, penjelasan mengenai hukum Pro. Nah, ini penjelasan tadi ya, sama. Jadi pertama buatkan dulu persamaan reaksi, tulis perbandingannya, baru tentukan berdasarkan perhitungan perbandingan. Ditanya per ketahui kali yang diketahui. Nah, ini massa karbonnya tetap ditambah 1. 1 dari mana? Dari soal. Soal diketahui bahwa ada 1 sisa gram. Sisanya 1 gram karbon. Berarti harus tambahkan 1. Jadi setelah 10. Gitu ya untuk hukum Pro. Nah, sekarang kita lanjut ke hukum Dalton. Hukum Dalton itu apa sih? Kalau hukum Pro tadi hukum perbandingan tetap, jadi perbandingannya pasti tetap. Kalau hukum Dalton itu adalah hukum kelipatan berganda. Ini juga sama didasarkan pada percobaan, data percobaan. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita menemukan senyawa CO dan CO2. Jadi, hukum Dalton itu membahas mengenai sebuah senyawa yang terdiri dari unsurnya sama, ya, unsurnya sama. Jadi ada beberapa unsur seperti ini, C dengan O. Tapi di sini bisa ada CO, ada CO2, berarti berbeda kan? Tapi unsur penyusunnya sama, C dengan O. Nah, kalau seperti ini, kita cari perbandingan oksigen pada CO dengan oksigen pada O2 itu berapa. Jadi hukum kelipatan berganda itu seperti itu. Mencari perbandingan seunsur dalam suatu senyawa. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau massa senyawanya 100, anggaplah dalam karbon dioksida itu, karbon monoksida itu CO ya, dalam CO itu ada 100 gram. Nah, pertanyaannya berapakah perbandingan massa C dan O CO, dalam senyawa CO. Nah, di sini kalau diketahui massa karbonnya 42,85 dan massa oksigennya berapa? 57,15. Nah, kita tuliskan aja di sini massanya berapa berarti? Massa C-nya 42,85 berbanding dengan 57,15. Sampai situ aja dulu ya. Kemudian CO2 ditotalkannya jadi gini. Kalau massa senyawanya 100 berarti total massa karbon ditambahkan dengan massa oksigen itu harus jadi 100 karena massa totalnya adalah 100. Ini kalau ditotalkan hasilnya 100 ya. Nah, sekarang kalau CO2 kalau hasilnya 100 berarti ini harusnya totalnya juga sama, 127,2 ditambahkan 72,8 itu hasilnya berapa? 100. Nah, pertanyaannya, tentukan perbandingan atom senyawa. Nah, jadi yang kita cari adalah perbandingan oksigen di sini dengan di sini. Berapa perbandingannya jika C-nya dibuat tetap? Jadi C-nya dibuat tetap. Kalau dibuat tetap berarti C-nya dibuat 1. Nah, massa C-nya dibuat tetap. Jadi kalau kalian gini ya. Nah, perhatikan. Jadi kalau massa C-nya dibuat tetap berarti
eh, C itu harus dibuat 1. Nah, sekarang 42,85 berbanding 57,15. Berarti kalau ingin membuat C-nya dibuat 1, berarti 42,85 jadi pembagi. 42,85 kan begini ya. Dengan 57,15. Kita itu ingin membuat C-nya itu nilainya 1. Gini kan, nilainya itu harus 1. Berarti ini pembaginya 42,85. Ini pembaginya adalah 42,85. Ini hasilnya 1. Ini hasilnya adalah 1,33. Nah, sekarang yang bawah percobaan kedua. Yang ingin buat satunya itu tetap sama, karbon. Karbon massa awalnya berapa? 27,2. Berarti ini sebagai pembagi 27,2 dibagi 27,2 hasilnya 1. 2,8 dibagi 27,2 hasilnya adalah 2,66. Jadi angkanya harus ada dibuat tetap dulu, salah satu. Biasanya kalau kita ingin mencari oksigen berarti C yang dibuat tetap, dibuat angkanya sama. Nah, ini kan dibuat angkanya sama adalah 1 ya. Karbon dibuat 1. Nah, berarti kalau pertanyaannya perbandingan massa atom O dalam senyawa 1 dengan massa atom O senyawa 2, kita tinggal tulis ini nilainya. Nilainya berarti berapa? 1,33 dengan 2,66. Nah, ini kan masih bisa diperkecil ya. 1,33 berbanding 2,66. Ini berarti mana yang paling kecil? 1,33. Ini berarti jadi sebagai pembagi. 1,33. Nah, begini ya. Dibagi 2,66 dibagi 1,33. 1,33 dibagi 1,33 1 ya. 2,66 dibagi 1,33 2. Jadi perbandingan perbandingan massa atom O pada CO dengan massa atom O pada CO2 itu perbandingannya 1 berbanding 2. Sini 1, ini 2, begitu ya. Nanti supaya lebih spesifik lagi, kita lihat di nanti contoh soal ya. Jadi kalau bunyi hukum Dalton itu, apabila dua unsur dapat membentuk suatu atau membentuk atau menyusun lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa dari unsur yang satu dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat sederhana jika massa unsur yang lainnya dibuat tetap. Jadi kalau hukum Dalton itu harus ada yang dibuat tetap dulu. Contohnya, tadi senyawa, ada dua unsur, ada C, minimal harus ada dua ya. Ada C dengan O. Tadi contohnya C dengan O. Ya, ada unsur C, ada unsur O. Unsur C dengan O itu, maaf. Nah, unsur C dengan O itu bisa membentuk dua senyawa. Ada yang menghasilkan CO, ada yang menghasilkan CO2. Nah, kalau kalian menemukan seperti ini, kalau ingin mencari berapakah perbandingan massa O pada CO dan O pada CO2, harus salah satu dibuat tetap. Berarti kalau ingin mencari massa O, perbandingan massa O, C yang dibuat tetap. Kalau ingin mencari perbandingan massa C, itu berarti O yang dibuat tetap. Jadi harus ada yang dibuat tetap salah satunya. Sekarang kita lihat contoh ya. Contoh lain, contohnya ini. Unsur X dan Y dapat membentuk dua senyawa dengan data berikut ini. Jadi unsur X dan unsur E ini kadarnya senyawanya A dengan B. Nah, senyawa A itu ada X dan Y-nya. Dalam senyawa A, X-nya berapa? 64%. Dalam Y, 36%. Dalam senyawa B, X-nya 47%, Y-nya 57%. Nah, ini di sini ada. Hitunglah berapa perbandingan massa unsur X dan Y. Unsur X jika Y dibuat tetap. Ini yang dibuat tetap. Nah, ini. Kalau dibuat tetap, berarti dibuat angka 1. Jadi Y-nya harus 1 nilainya. Berarti kita tulis di sini X, ini Y. Bandingan ini harus jadi 1. Dan ini jadi 1. Nah, kalau ini harus jadi 1, berarti angka ini jadikan sebagai pembagi. Berarti 64 dibagi 36. Berapa hasilnya? 64 dibagi 36. Hasilnya adalah 64 dibagi 36. Hasilnya adalah 1,78 ya. Kemudian ya, yang bawah. Nah, yang bawah ini sama ya 36 dibagi 36 terus saja sama. Kalau ini dibagi 36 yang kanan juga sama dibagi 36. Nilainya 1 ya. Nah, kemudian
Kalau kita ingin membuat angka Y itu 1, berarti di sini jadi pembaginya 53 juga kan? 53 dibagi 53 berapa hasilnya? 1. 36 dibagi 36 hasilnya 1. 64 bagi 36 hasilnya 1,78. Nah, karena ini pembaginya 53, berarti ini juga harus dibagi 53. Nah, begitu. 47 dibagi 53. Berapa hasilnya adalah 0,8 ya? 0,8. Nah, begitu. Jadi ini sudah ada yang dibuat tetap. Apa yang dibuat tetapnya? Y. Dibuat tetapnya adalah 1. Y-nya sudah dibuat 1. Jadi kalau ditanya berapakah perbandingan unsur X dalam senyawa A dan pada senyawa B. Senyawa A itu 1,78 ya. Dalam senyawa B itu 0,8. 0,8 berapa berarti? 88 ya? 0,89 mungkin ya. 0,89. Nah, kalau seperti ini kan harus bilangan bulat. Harus bilangan bulat, angkanya kan ini mah desimal ya. Kalau ingin dibuat angka bulat berarti harus dibagi dibagi dengan angka yang paling kecil. Angka yang paling kecilnya adalah 0,89. Ini juga ada 0,89. Ini hasilnya 1,78 ya. 1,78 dibagi 0,89. Hasilnya adalah 2. Jadi perbandingannya itu pada unsur X pada senyawa A dan B jika Y dibuat tetap adalah 2 berbanding 1. Jadi begitu ya, harus ada yang dibuat tetap dulu, salah satu. Kalau di sini yang dibuat tetapnya adalah Y, berarti yang kita cari adalah X. Nanti kebalik, kalau kita ingin mencari perbandingan unsur Y dalam A dan B, berarti X yang dibuat tetap. Jadi pembaginya adalah X. Gitu ya. Nah, itu ini adalah perbandingannya. Jadi contoh yang tadi itu ini ya. Contoh penjelasan yang tadi itu hasilnya kan X-nya itu adalah 1/2, unsur Y-nya itu 1/1. Sesuai dengan penjelasan yang tadi. Nah, ini bisa dikerjakan nanti ya. Jika kalian punya unsur A dan B dapat membentuk dua senyawa dengan data berikut. Senyawa A-nya 30%, senyawanya B-nya 20%. Itu berapa perbandingan massa unsur B jika A dibuat tetap. Jadi tinggal dicari aja nanti ya. Cari menghitung massa unsur B jika A-nya dibuat tetap. Oke, lanjut ya. Lanjut dulu kepada percobaan keempat. Hukum Gay-Lussac. Nah, hukum Gay-Lussac ini adalah hukum perbandingan volume. Jadi coba kita lihat ya dalam tulisan pertama atau baris pertama. Gay-Lussac mereaksikan 2 mili gas hidrogen dengan 1 mili gas oksigen. Membentuk 2 mili uap air sehingga perbandingan gas hidrogen dengan gas oksigen dan uap air itu adalah 2:1:2. Sekarang kita lihat ya. Dari pernyataan dari mungkin Bapak bilang paragraf ya. Nah, dari paragraf ini, sorry, dari paragraf yang ini, nah, angka 2 ada persamaan nggak kira-kira dari mana? Dari sini ya. Hidrogen 2, ini 2. Nah, kan ini gini, gas hidrogen kan? Gas hidrogen, ini gas hidrogen juga. Jika gas hidrogennya 2 mili, ternyata perbandingannya 2. Jika oksigennya 1 mili, berarti di sini perbandingannya itu juga 1. Jika uap airnya itu adalah 2 mili, maka hasilnya adalah 2 juga. 2:1:2. Berarti sesuai dengan volumenya. Tuh, dituliskan di bawah. Perbandingan koefisien akan berbanding dengan volume gasnya. Jadi kalau di sini nanti hidrogennya 5 mili, berarti kemungkinan perbandingannya adalah 5. Jadi kalau di sini 4 mili misalkan uap airnya, berarti di sini uap airnya nanti adalah 4. Jadi koefisien reaksi akan berbanding atau sama dengan perbandingan volume gas. Nah, sekarang kita contohnya seperti ini. Reaksi pembentukan air dari reaksi antara hidrogen dan oksigen. Nah, 1 ya, 2. Jadi persamaan reaksi Gay-Lussac ini harus jadi ada sebuah persamaan reaksi setara. Jadi harus setara ya. Jadi persamaan reaksinya harus sudah setara. Syaratnya setara. Nah, kayak seperti ini coba.
hidrogen. Jadi kalau kita punya unsur H dengan O, hidrogen dulu kan ya yang disetarakan, hidrogen baru oksigen. Hidrogen di sebelah kiri ada berapa jumlahnya? Ada 4. 2 dikali 2. Di sini di sebelah kanan hidrogennya ada berapa? Ada 4. Oksigen di sebelah kiri ada berapa? Ada 2. Di sini ada 2 dikali 1, 2 juga. Ini sudah setara. Dan kalau persamaan reaksi sudah setara, kita bisa membandingkan dengan volume. Jadi kalau kalian menemukan seperti ini, reaksi pembentukan air dari reaksi antara hidrogen dengan oksigen. Jadi kalau di sini bunyinya 2 mili gas hidrogen, kalian bisa tulis di sini. Nah, ini adalah koefisien 2 mili hidrogen. 1 mili gas oksigen, kalian tulis jadi 1 mili. Nah, ini jadi 2, ini juga 2. Nah, 2, nah ini 2. Jadi volume itu akan sebanding dengan koefisien reaksinya. Jadi kalau seperti ini, kalau kalian menemukan persamaan reaksi seperti ini, berarti ini 2 mili hidrogen, bisa 2 mili, bisa 2 liter. 2 mili hidrogen bereaksi dengan 1 mili oksigen, kemudian bereaksi dengan 2 mili air. Jadi kalau kita bisa baca persamaan reaksi ya, maaf, sebuah persamaan reaksi, nah, sebuah persamaan reaksi, ini kan persamaan reaksi ya. Kalau persamaan reaksinya sudah setara, itu sama dengan koefisiennya, itu sama dengan volumenya. Kalau kalian melihat seperti ini berarti volumenya berapa? 2 mili atau 2 liter? Bisa 2 mili, bisa mili, bisa liter ya. Ini di sini kebetulan mili. 2 mili. Hidrogen berapa volumenya? 2 mili. Oksigen berapa volumenya? 1 mili. Air berapa volumenya? 2 mili. Karena ini persamaan reaksi sudah setara. Karena menurut Gay-Lussac, perbandingan koefisien reaksi akan sama dengan perbandingan volume gasnya. Gitu ya. Nah, sekarang ke Gay-Lussac. Pada tekanan dan suhu yang sama, volume gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, dan ada suatu syarat berarti harus ada ini nih, harus ada perkataan ini, tekanan dan suhunya sama. Jadi bisa dikatakan volume akan sama dengan koefisien reaksinya jika apa? Jika pada tekanan dan suhu yang sama. Itu ya. Itu adalah hukum Gay-Lussac atau perbandingan volume. Nah, kita kerjakan soalnya. Coba sebentar. Nah, jika 12 liter gas nitrogen seperti ini ya, nitrogen itu adalah N2, direaksikan dengan sejumlah gas hidrogen. Hidrogen itu adalah H2, menghasilkan gas amonia. Amonia itu adalah NH3. Nah, begitu ya. Jadi ada nitrogen, ada hidrogen, ada amonia. Berapa nitrogennya? Jika 12 liter gas nitrogen, berarti di sini 12. 12. Nah, ini jadi sebagai koefisiennya 12. Ini gas ya. Ini juga gas. Sini juga ini gas. Nah, direaksikan dengan sejumlah gas hidrogen. Ini belum ada berarti. Hidrogen itu masih tanda tanya. Menghasilkan amonia. Amonia juga masih tanda tanya. Nah, ini juga tanda tanya. Nah, ini juga tanda tanya ya. Nah, kalau ditanyakan berapakah volume gas hidrogen yang diperlukan serta amonia yang dihasilkan bila kondisi reaksinya itu suhu dan tekanannya dijaga konstan atau dibuat tetap. Berarti ini mengikuti hukum Gay-Lussac tidak? Mengikuti karena syaratnya ini sudah terpenuhi suhu dan tekanan. Kalau suhu ada tulisan suhu dan tekanan dibuat tetap atau konstan, berarti itu mengikuti hukum Lussac. Jadi kalian sebetulnya tidak perlu menghitung gimana berapa ya kira-kira hidrogen dan nitrogen dan amoniaknya. Caranya gimana kira-kira? Langsung saja kalian setarakan persamaan reaksinya. Kalau persamaan reaksinya sudah setara, berarti itu adalah koefisien reaksinya itu adalah volumenya. Nah, di sini kan ada nitrogen dan hidrogen ya. Berarti kita setarakan dulu ada nitrogen, ada hidrogen. Sekarang nitrogen di sebelah kiri ada berapa? 12 dikali 2, 24. Di sebelah kanan baru ada 3, baru nitrogen, sorry. Nitrogennya bukan 3 tapi 1. Yang 3 itu adalah hidrogen. Nitrogennya ada 1, di sini ada 24, berarti ini dikalikan ini 1 ya.
Berarti dikalikan 24. 24 jadikan koefisien. Ini jadi 24. Nah, begini 24 NH3. Nah, sekarang hidrogennya, di hidrogen di sini yang ketahui berapa? 2. Kalau di sini hidrogen ketahui berapa? 24 kali 3 berapa? 24 dikali 3, 72. Nah, ini berarti ada 72 hidrogen. Di sini baru ada 2. Berarti hidrogennya dikali berapa? Kira-kira 36. 36 ini, 36 bagi kali 2, 72 kan? 36 ini jadikan koefisien. Nah, 30 ya. Ini jadi 36. Kenapa ini? 36. Nah, ini 36. Nah, sekarang kalau pertanyaannya, berapakah volume nitrogen? Nah, kan sudah ada volume nitrogen, volume N2 itu 12. Langsung aja 12 liter. Berapakah volume hidrogen? Tulis aja berdasarkan koefisien di sini kan. 36 liter. Gampang tuh kan. Tidak harus menghitung. Berapakah volume NH3? NH3 tuh lihat aja koefisiennya berapa. Koefisien NH3. 72 liter. Nah, ini cara menentukannya gini gampang kan? Jadi kalian tidak usah menghitung apa. Nah, bentar ya. Nah, jadi kalian tidak perlu menghitung. Gampang ya? Jadi kalau sudah seperti ini tuh, sama kan 36. Ya, gitu ya. Sama tidak nitrogennya? Nitrogen, maka jumlah nitrogen yang dibutuhkan adalah hidrogennya 32, 3 hidrogen, nitrogen. Oh, ini diperkecil lagi ya. Diperkecil lagi boleh, kalau mau diperkecil lagi juga tidak apa-apa. 3 ke 12, 36 sama 36. Kalau jumlah hidrogen, hidrogennya betul tidak? Kita cek jumlah amoniaknya terbentuknya 2 kali 12 liter 24 ya. Yang jelas ini pakai persamaan reaksi ini ya. Coba kita lihat pernyataan reaksinya betul tidak? Ini kalau 12 liter berarti 12 kali 2, 24 betul. Kemudian di sini nitrogennya 24, di sini nitrogennya ada 24 kan? Betul ya? Kemudian kalau ini hidrogennya di sini ada 72, di sini ada 24 dikali 3, 72. Betul. Betul ya? 72. Oh, sorry, sorry. Ada yang keliru ya. Ada yang keliru. Jadi, nah, ini yang keliru. Jadi ini, sebentar mana? Apa ini? Nah ini 12 betul ya? Nah, untuk percobaan pertama ini betul 12 karena koefisiennya 12. Untuk hidrogen itu 36 koefisiennya berarti volumenya 36. Nah, ini 24 ya bukan 72. Maaf, Bapak melihat 72 ini padahal yang dilihat adalah koefisiennya. Koefisiennya kan 24 berarti NH3-nya itu adalah berapa? NH3-nya berarti sama. NH3-nya bukan 72 tapi 24. Ini diganti ya. Bukan 72 tapi
deh. Ini adalah 24 ya. Jadi nilai yang ini adalah, bisa jadi sini ya. Jadi nilai ini adalah 24 liter ya. Jadi hidrogen itu 12. Kenapa 12? Karena koefisiennya 12. Hidrogen itu 36. Kenapa 36? Karena koefisiennya 36. NH3 itu atau amoniak itu volumenya 24, bukan 72 ya. 72 itu adalah jumlah hidrogen. Jadi yang 24 itu adalah koefisien. Koefisiennya 24 liter. Jadi volumenya 12, 36, dan 24. Sesuai dengan tadi yang penjelasannya ya. Penjelasan yang sudah dibuat. Nah, jadi begitu. Itu adalah pembahasan mengenai gaya besar. Seperti itu saja penjelasan mengenai materi hukum dasar kimia. Karena untuk Lavoisier sudah ya, hitung kekalahan massa. Kemudian ada hukum Pro, ada hukum Dalton. Yang kemudian adalah hukum Dalton, dan yang hukum ketiga adalah hukum Gay-Lussac. Yang dijelaskan sekarang itu hanya 3 hukum. Begitu, sampai situ saja. Nah, mungkin nanti ini bisa jadi pengerjaan ya. Perhatikan reaksi pembakaran gas butana ini. Jadi nanti kita lihat, nanti silahkan kalian kerjakan. Ini dibuat belum setara. Jadi nanti setarakan dulu. Setelah disetarakan dulu, baru tentukan volume masing-masing gas. Terus sekarang kita juga bisa dibahas aja ya. Hanya sedikit, mudah-mudahan ini kan tabletnya masih bisa digunakan. Sebentar. Kalau ini bisa digunakan, kita masih bisa lanjut. Masih bisa. Oke, berarti kita coba setarakan dulu ya. Nah, C berarti kita akan setarakan dulu dari karbonnya dulu ya. Di sini coba C. Astagfirullah. Apa ya? Oke. C. C4H10 direaksikan dengan oksigen menghasilkan gini ya, CO2 dan H2O. Nah, berarti C dulu ya, C, H, oh ini penyetaraan yang sudah dijelaskan. C itu berarti jumlahnya ada 4 ya, di sebelah kiri, di sebelah kanan jumlahnya ada 1. Berarti yang sebelah kanan dikali 4, jadi kan koefisien. Nah, kemudian H dulu, hidrogen di sini ada berapa? Ada 10. Nah, ini di sebelah kanan ada berapa hidrogen? Ada 2. Supaya jadi 10 berarti dikali 5. 5 ya. Nah, berarti H2O itu koefisiennya ada 5. Nah, gitu. Sekarang oksigen. Oksigen di sini ada 2, di sini ada 4 dikali 2, 8. Gitu ya. Oksigennya 8. Kemudian 5 dikali 1, 5. Berarti ada berapa? 5 ke 1. Oh, maaf. Berarti ada 8 ditambah 5, 13 ya. Berarti ada 13. Nah, sedangkan di sini ada 2. Gimana ya caranya kalau begitu? Caranya yang ditanya diketahui, yang ditanya berapa oksigen kan? Ditanyanya 2 per 13 dika salah. 13 yang ditanyanya kan ini ya. Berarti kan 13 per 2 dikalikan 2. Nah, ini dicoret. Karena kan ini kita yang mencari 13 kan, supaya sama berarti angkanya 13. Jadi caranya 13 per 2 dikalikan 2. Nah, hasilnya kan 13 ya. Berarti ini koefisiennya 13 per 2. Jadi nanti supaya menghilangkan angka 2 ini gimana caranya? Semuanya dikali 2. C4 kan tidak ada koefisiennya dikali 2, berarti 2 C4H10 ditambah. Kemudian 13 per 2 dikali O2, O2. Menghasilkan CO2 dikali 2, 8 CO2. Ditambahkan 5 H2O dikali 2, 10 H2O. Nah, begini. Jadi kalau ditanya volume gas karbon dioksida yang dihasilkan pada pembakaran 2 liter gas butana, berarti ini dibuat 2, tuh kan. Udah 2 ya, sesuai 2. Ini 2, berarti volumenya ini 2 liter. Ini berapa? 1 liter ya.
oksigennya 13. 13, berarti ini 13 liter, ini 8 liter. Kalau ini 10 liter. Nah, begitu ya. Jadi itu adalah cara pengerjaan dari hukum Gay-Lussac. Sampai situ saja penjelasan mengenai hukum dasar kimia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.